Jadi kalau misalnya anak kecil itu memang makanya hidupnya mereka itu segala sesuatunya begitu kena pengalaman yang nggak enak, yang tidak sesuai ekspektasi mereka, langsung. Jadi kalau kena dibohongin satu kali kan ya udahlah masih bisa terima. Dibohongin 2 kali mulai kesel, dibohongin 3 kali. Oke, selamat datang di Tanya Dong. Aku mau nanya nih, kok tadi kan ada aku masalah yang dituntasin satu tapi besar, tapi menurut Koko simple kan pasti, Lumayan. lumayan. Iya. Biasanya tuh dalam satu orang nih, satu human, mereka tuh kayak berarti banyak ya masalah kecil-kecil, simple-simple, tapi nyangkut dan bikin hidupnya berantakan. Ya, jadi memang dalam hidup kita itu banyak pengalaman kita di masa lalu yang kita nggak sadarin kan. Dia itu akumulatif dari masa kecil. Dari kecil itu banyak banget memori-memori yang kerekam sama emosinya barengan. Nah, itu banyak banget yang jelasin itu di teorinya psikoanalisa. Nah, jadi psikoanalisa itu penggagasnya ada namanya Sigmund Freud. Ya, basically dia bilang kalau pengalaman kita di masa lalu mempengaruhi diri kita di masa sekarang. Nah, terus kalau ditelusurin itu biasanya di sekitar 0 sampai 6 tahun. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi ketika aku dulu cuman ngerti aja paham, oh ini yang mempengaruhi di situ gitu. Cuman yang mempengaruhi kan banyak karena 0 sampai 6 tahun kan pengalaman kamu banyak sekali karena 365 hari kali 6. Bener. Ya kan berarti ada 1000 hari lebih yang kamu harus seleksi dan satu hari itu bisa ada banyak pengalaman yang macam-macam. Jadi pertanyaannya pengalaman mana yang bikin kita jadi kayak gini. Nah, itu yang jadi lebih menariknya. Nah, jadi basic teorinya kenapa itu bisa terjadi adalah daya tampung kita tuh masih belum terlalu besar. Jadi kalau misalnya anak kecil itu memang makanya hidupnya mereka itu segala sesuatunya begitu kena pengalaman yang nggak enak, yang tidak sesuai ekspektasi mereka, langsung mereka gampang nangis. Misalnya kamu contoh mainannya kamu ambil anak kecil, apa yang terjadi? Iya, Tantrum, ya kan, tantrum nangis apa langsung. segala macam kayak gitu. Karena anak kecil tuh daya tampungnya masih kecil. Ibarat kayak minum tuh, let's say cuman segini nih daya tampungnya dia. Jadi masih kecil banget. Nah, begitu kena masalah yang gede, mereka bingung. Nah, kalau orang dewasa mungkin kita anggap lebih besar lah. Karena ibaratnya neokorteksnya itu belum develop sempurna. Oke. Kalau misalkan orang dewasa, neokorteksnya udah daya tampungnya lebih besar. Mungkin kayak 1,5 liter yang lebih gede botolnya. Ya, nah jadi kalau misalkan kita udah botolnya 1,5 liter, sedangkan kalau anak kecil itu botolnya masih yang ukurannya kecil, yang seginian. Misalnya ini berapa? Let's say 300 mili, 250 mili gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu masalah yang 250 mili atau 300 mili, buat anak kecil itu udah semua daya tampung mereka. Oke. Jadi luber-luber tuh kayak, oh gila ini kok berat banget buat gua, karena anak kecil emang daya tampungnya segitu. Nah, tapi kalau buat orang dewasa yang udah 1,5 liter ibaratnya dia segede gini botolnya, begitu kena 300 mili, ya lumayan sih, cuman Ya ya udahlah ya gitu. udahlah gitu. Nah, makanya jadi banyak yang kayak, "Ini apaan sih cuma mainan ini diambil sampai nangis-nangis," gitu. Orang orang gede mungkin akan mikir itu hal yang kecil. Tapi buat anak kecil itu adalah seluruh kehidupannya dia karena ya emang daya tampungnya cuman segitu. Makanya pengalaman-pengalaman kita di masa kecil itu sangat mempengaruhi di masa sekarang. Kayak gitu. Jadi ketika mereka ya ngalamin sesuatu apa, itu kebawa terus dan setelah ada kejadian yang dia overwhelm, jebol, dia kerekam di tubuhnya. Ketika kerekam di tubuhnya, terus dia compounding di setiap pengalaman berikutnya yang berulang. Jadi kalau kena dibohongin, satu kali kan ya udahlah masih bisa terima. Dibohongin 2 kali mulai kesel, dibohongin 3 kali Kerekam. mulai gedek nih gitu ya. Terus habis itu keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Jadi akhirnya setiap kali ada dibohongin dikit aja bisa trigger kita banget. Karena dia udah compounding. Looping. Sama kayak orang yang kalau marah, mungkin marahnya gara-gara misalnya dihina gitu, atau direndahkan orang, dia sedih, misalnya kayak tadi ya, temanya direndahkan langsung merasa sedih. Begitu direndahkan, jadi rasa sedihnya itu udah akumulatif karena udah diperkuat. Jadi kayak otot itu udah terlatih sekali. Nah, sehingga ketika di masa sekarang kena langsung yang muncul adalah semua tabungannya. Tubuh itu punya body budgetnya. Jadi ketika kayak tabungan emosinya. Nah, ketika tabungannya itu makin lama makin banyak, dia jadi ketika keluar semua rekening tabungannya itu muncul. Oke. Kayak gitu. Ketika kita ngerti, oh masalahnya tuh di sini, ngumpulnya di situ, akhirnya ya bikin kita jadi kayak gini karena ya dari kecil dia ditabungin. Gitu. Jadi masalah yang sekarang kadang-kadang buat orang, kok gue yang biasanya buat aku ini hal besar, padahal buat orang lain hal kecil. Iya. Ya kan, tapi kok kenapa buat gue beban banget? Karena pengalaman kita sama pengalaman mereka kan lain. Jadi tergantung budgetingnya setiap orang tuh, mereka punya tabungannya sendiri masing-masing gitu.
Jadi dari kecil diakumulasiin. Jadi peristiwa-peristiwa yang mungkin kecil ngumpul jadi satu, lama-lama dia keakumulasi karena dia ada compounding. Jadi akhirnya masa sekarang udah berat banget karena dia gede posisinya kayak gitu.